Kamu lah, weh. Nge-lag Zoom Mika nih. Peku yang nge-lag. Kayak nge-lag. Laptop kah tuh bro? Kak, Bisa gitu lah. yuk mulai yuk. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya sendiri Abang M. Fauzan. Saya Viva Nurasana. Saya Anggun Gina Yuniar. saya Iqmal Syafiq. Saya Hirsan Cahyadi. Dan yang terakhir saya Yulistio Fitriansyah. Ya, di sini kami akan menjelaskan proyek yang kami buat kali ini, yakni aplikasi tentang workout. Untuk penjelasan source code-nya, yakni di video berikutnya. Nah, baiklah, di sini pertama-tama saya akan mendemokan terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang kami buat. Jadi ketika kita klik masuk, yakni yang workout, nah terdapat halaman pendaftaran, yakni untuk pendaftaran pelatihan kelas olahraga. Di sini kita bisa masukkan nama, alamat, nomor HP, lalu jenis kelamin menggunakan radio button, dan pilih kelas yang eh, pilih kelas menggunakan checkbox. Ini ada sedikit demo aplikasinya. Kita bisa masukkan teks. Lalu di sebelah halaman pendaftaran itu terdapat halaman web, yakni mengenai informasi-informasi tentang workout. Workout adalah aktivitas yang dilakukan untuk memelihara kebugaran, ketahui jenisnya. Yang kami gunakan yakni menggunakan web view untuk menghubungkan webnya dengan aplikasi ini. Bisa kita scroll ke bawah aplikasi web view-nya. Lalu di sebelah web view itu terdapat halaman workout, yakni halaman workout activity, mengenai apa aja gerakan dari workout itu tersendiri. Terdapat, jadi di sini terdapat push up, sit up, pull up, dan lain-lain. Di sebelahnya terdapat halaman support, yakni untuk alat-alat pendukung workout apa aja. Kita kembali sebentar. Nah, di sini terdapat halaman workout, yakni menggunakan card view kami. Terdapat beberapa benda yang digunakan, yang biasanya digunakan untuk latihan workout baik di rumah ataupun di gym. Yakni terdapat barbell, skipping ataupun set dumbbell, terdapat hand grip dan lain-lain. Lalu di sebelah halaman support itu terdapat halaman CP atau kontak person. Di sini kita bisa memasukkan kritik atau saran. Jadi kita masukkan nama terlebih dahulu dan saran, lalu saran. Lalu di sini send, kita menggunakan toast. Lalu di bawahnya terdapat pelatih atau kontak person. Sini kami memasukkan anggota kelompok kami sendiri sebagai pelatihnya. Di sini menggunakan card view dan terdapat informasi mengenai pelatihnya tersebut. Oke, mungkin sekian untuk demo aplikasinya. Kita lanjut ke penjelasan, dimulai dari penjelasan halaman pendaftaran yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fragmen pendaftaran. Di sini saya melakukan relative layout untuk membuat tampilan. Lalu untuk tools ada main activity, lalu ada background yang bernama workout. Nah, lalu ada tampilan tabel layout untuk membuat form-form yang ada di dalam menu tersebut. Lalu saya menggunakan tabel row, text view untuk nama, dan edit text untuk menginput nama. Lalu ada tabel row lagi untuk menginput alamat dan edit text untuk menginput alamat. Lalu tabel row ada text view untuk nomor HP dan edit text untuk menginput nomor HP. Selanjutnya ada
text view. Untuk menentukan jenis kelamin, saya menggunakan radio group. Di sini saya menggunakan radio group dan radio bottom. Radio bottom yang pertama untuk laki-laki dan radio bottom kedua untuk perempuan. Lalu di bawah jenis kelamin itu ada pilih kelas. Di pilih kelas ini saya menggunakan linear layout dan checkbox. Checkbox pertama untuk reguler, kelas reguler. Checkbox yang kedua untuk non reguler dan checkbox yang ketiga itu untuk kelas anak. Lalu yang di bawahnya itu ada bottom untuk pendaftaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan video. Jadi di sini terdapat linear layout ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Next ke bawah. Terdapat text view. Next. Oke. Next. Ya, sangat simpel sekali. Jadi cuma itu ya. Baik, lanjut ke Kotlin-nya. Ya, di sini Kotlin-nya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini Afifah, saya menjelaskan yang bagian web. Nah, di sini terdapat frame layout. Di dalamnya itu kita mengatur layout width dan layout height-nya sesuai yang kita inginkan. Lalu di tools-nya itu terdapat konten, yaitu web. Kemudian di bawahnya ada web view. Di dalam web view ini terdapat ID untuk memanggilnya. Setelah itu di bawahnya ada layout width dan layout height. Di situ kita mengatur untuk tinggi dan lebarnya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu ditutup dengan frame layout. Kemudian kita lanjut ke Kotlin-nya. Nah, di sini ada kelas web, yaitu fragment. Di bawahnya ada override, fun on create view. Nah, di situ ada inflator, container, save instant state. Lalu di bawahnya ada view. Di view ini ada inflator air layout, memanggil ke fragment webnya itu sendiri. Lalu di bawahnya itu ada file web view, view by ID. Di situ ada di dalamnya itu memanggil r.id.for. Nah, di bawahnya ada web view. Di sini ada link. Kita masukkan linknya untuk memanggil ke web yang kita masukkan. Setelah itu di bawahnya ada file web setting, yaitu mwebview.setting. Di bawahnya ada web setting. Di situ ada Java script enable. Kemudian yang terakhir ada mwebview, yaitu memanggil ke webview silent. Di situ kita return kan. Nah, itu saja penjelasan dari saya.
Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggun Gina Junior. Oke, pada bagian saya, nah yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita menggunakan metode scroll yang nantinya pada tampilan web ini, tampilan support ini nanti itu bisa di scroll. Kita menggunakan metode scroll view dengan menggunakan linear layout vertikal. Scroll coding. Nah, kemudian ya kita menggunakan metode linear layout dengan orientasi vertikal. Dan untuk pada line ke-24, scroll ke line 29. Nah, di situ kita menggunakan metode pada linear layout yang di atas, yang pada tampilan workout activity itu kita menggunakan metode text view di mana nantinya kita akan menambahkan teks menggunakan metode text view, yakni kita tambahkan tulisan workout activity. Nah, untuk teks yang di bawahnya pun kita menggunakan metode yang sama, tinggal tambahkan teksnya saja, tingkatkan staminamu dengan bla 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 bla. Nah, kemudian untuk tampilan yang icon ini, kita yang pertama itu kita buka dulu dengan metode relative layout, kemudian kita tambahkan metode image view dengan menambahkan icon menggunakan kita panggil menggunakan metode drawable. Nah, kemudian untuk tampilan alat-alat pendukung workout itu kita menggunakan text view lagi. Di situ nantinya kita akan menambahkan teks apapun ya. Salah satunya ini ya, alat-alat pendukung workout. Nah, kemudian lanjut ke bawah, ke card view langsung. Nah, kan di sini ada beberapa tampilan card view. Nah, dari beberapa tampilan itu sebenarnya codingannya sama, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan satu penjelasan penggunaan card view saja karena penggunaannya itu berulang. Nah, kita ambil contoh pada tampilan yang barbel ini kita menggunakan card view dengan linear layout dengan orientasi vertikal. Kemudian kita tambahkan sebuah gambar, yakni gambar barbel ini kita panggil menggunakan metode drawable. Nah, dari drawable ini kita insertkan gambar, nantinya kita akan panggil. Nah, kemudian untuk menambahkan teksnya kita menggunakan metode text view. Dan pada tampilan ini kan terdapat kayak garis seperti itu kan. Nah, itu kita menggunakan metode view. Dan juga untuk teks berikutnya seperti untuk melatih otot lengan itu kita juga menambahkan teksnya menggunakan metode text view. Begitupun dengan card view tampilan card-card yang berikutnya kita menggunakan codingan yang sama tetapi adapun teks dan drawable gambarnya saja yang kita bedakan. Nah, sekian. Terima kasih. Ini ya, Kotlin. Nah, untuk Kotlin-nya juga kita sebenarnya ini sebenarnya gimana ngejelasin? Baca ya. Kita Baca ya. menggunakan override fun on create view. Kita buka dengan inflator. Kemudian save instance state bundle. Nah, untuk menginflasikan layout itu kita menggunakan return dengan memanggil dari fragment support dan container
Kemudian dengan kondisi false. Sekian dari saya. Oke. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian kontak personnya. Nah, di sini ada halaman XML-nya. Di halaman yang pertama ini kita menggunakan scroll view untuk agar halamannya bisa di-scroll. Nah, lanjut ke yang linear yang judulnya. Nah, di sini kan ada tipe Android layout lebar dan tingginya itu menggunakan match parent. Nah, lanjut yang ke text view. Text view ini yang di linear ini untuk membuat judulnya. Kita bisa mengedit judulnya lalu mengubah warnanya dan sesuai letak yang kita inginkan. Nah, untuk logo tersendiri itu ada di ini ada di relative layout. Menggunakan image view untuk menaruh logo di situ. Nah, untuk yang bagian halaman yang di bawahnya itu lanjut ke yang linear layout yang selanjutnya ini. Nah, sama saja menggunakan tag view untuk menulis judul yang kita inginkan. Contohnya seperti sampaikan kritik dan saran. Nah, lanjut ke di table layout ini tersendiri berfungsi untuk agar setiap orang bisa memasukkan atau menginput nama atau biodata saran yang mereka inginkan. Nah, di bawah tabel layout itu sendiri ada button tentunya untuk kita bisa mengirim apa yang telah kita input. Nah, di button itu sendiri itu seperti biasa, tinggal diubah warna dan ditulis saja apa yang diinginkan di buttonnya. Lanjut ke kontak person yang di bawahnya. Nah, di tampilan itu kan ada pelatih 1, pelatih 2, dan pelatih 3. Nah, untuk itu kita bisa mengeditnya terlebih dahulu, contohnya di linear layout. Di situ kan ada tag view dan image view. Image view yang digunakan itu tipenya drawable. Nah, itu menggunakan ID drawable pelatih 1. Untuk yang tampilan pelatih 2 dan pelatih 3, itu bisa kita copy paste saja. Tinggal kita ubah saja gambar yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dari XML, lanjut ke kelas kontak personnya. Nah, di kontak person ini sendiri menggunakan function override one create view. Nah, di sini ada inflator, layout inflator, kontainernya view group. Dan di bawah ini ada view yang return, fungsinya yang di air layout ini memanggil fragment kontak person. Dan ada kontainer yang false. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang view pager dan juga main activity-nya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan activity main.xml. Di sini eh, bisa kita lihat. Pertama kita buat terlebih dahulu tab layout-nya di sini. Di dalam tab layout itu tersendiri terdapat ID, lalu width dan height menggunakan match parent, dan height-nya menggunakan word content, lalu tab graffiti, fill garis, lalu tab indikator dengan ukuran 2 dp, lalu color tab icon. Jadi misal kita klik tab layoutnya, tab yang di atasnya itu ada warna double atau warna yang pengganti. Nah, ini menggunakan item selected. Di sini jadi warnanya ada 2. Nah, ini. Terus lanjut ke activity main.xml. Lalu terdapat tab mode fixed.
Lalu di bawahnya terdapat view pager. Jadi yang di sininya, di atasnya itu tab layout, yang di bawahnya itu view pager 2, view pager 2. Terdapat ID view pager 2 dan juga width dan height menggunakan match parent. Oke, mungkin tunggu sebentar, baterai saya lowbat. Nah, lanjut. Nah, setelah itu mungkin itu aja untuk di activity.main.xml. Jadi yang atasnya itu tab layout dan yang bawahnya itu view pager. Nanti yang view pager ini untuk yang digeser-geser dan tab layout ini untuk menu yang di atasnya. Lalu sebelum kita ke main activity-nya, mungkin bisa ke view pager-nya terlebih dahulu. Nah, di view pager ini terdapat kelas view pager, list array, fragment, FM fragment manager, lalu life cycle. Lalu baru titik 2 fragment fragment state adapter, FM life cycle. Jadi eh, terdapat file list array, array list fragment sama dengan list. Jadi mungkin untuk adapternya nanti saya masukkan di main activity, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di video Bapak. Jadi selanjutnya terdapat override fun get item count mereturn dari list array size tadi dan juga override fun get fragment. Terdapat parameter position menggunakan integer, lalu fragment mereturn list array position. Jadi untuk mengatur posisinya mungkin nanti ada posisi 0, 1, 2, 3 itu nantinya akan diatur di main activity untuk adapternya sebagai adapter. Nah, ini adalah main activity-nya. Yang pertama, class main activity, app compact activity seperti biasa, override on create, super on create, set content view, air.layout memanggil dari activity main.xml, file tab layout, view by ID tab layout, ya memanggil ID tab layout tadi, lalu view pager, view pager 2 memanggil dari ID view pager 2 tadi, lalu terdapat support action bar, apply title, ini untuk judulnya nanti kelompok 4 dan subtitle di bawah judul kelompok 4 ada workout. Nah, di sini terdapat list fragment, array list tadi yang kita buat. Jadi terdapat fragment pendaftaran, fragment web, fragment video, fragment support, dan fragment kontak person. Ada 5 menu. Dan di sini ada adapternya, view pager.adapter, view pager list fragment, support fragment manager, life cycle. Dan di sini terdapat tab layout mediator, tab layout dan view pagernya sebagai mediator untuk posisinya. Jadi untuk posisinya, pertama menggunakan when, di dalam when terdapat position, nah dimulai dari 0, karena array dimulai dari 0. Lalu tab.text daftar. Nah, jadi halaman pertamanya yakni sesuai yang kita urut di list fragment tadi ada pendaftaran untuk halaman 0. Nah, lalu yang di sininya, yang daftar ini, itu sebagai judul di tab layoutnya. Jadi tab, nah di sini kan tab, di sini di dalam tab itu terdapat teks yakni daftar. Lalu untuk posisi 1 itu ada tab.text web. Jadi ada halaman web di posisi yang kedua. Tapi di sini kan karena array jadi posisinya 1. Lalu untuk posisi 2 atau posisi ketiga tab.text workout. Nah, ini halaman video. Lalu di sini ada 3 tab.text support. Karena di sini halaman keempatnya adalah support, jadi 3-nya adalah support. Lalu halaman keempat atau terakhir yang kelima itu tab.text CP atau kontak person karena namanya kepanjangan jadi disingkat CP. Lalu di sini terdapat attach. Lah, setelah itu ditutup aja. Mungkin itu aja untuk penjelasan halaman main activity, view pager, dan juga activity main.xml. Selain itu
dari halaman activity main.xml ini itu memanggil halaman item selected yang diletakkan di color pada res. Nah, ini adalah codingannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4, yang ini tentang workout activity. Apabila terdapat salah kata ataupun eh, salah lainnya, kami mohon maaf. Kesempurnaan dari Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.